Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di drama Jirisan episode 9. Dawon mengenali lelaki yang membawa yogurt ini. Dia sebenarnya ketakutan tapi berusaha tetap tenang. Lalu Yigang khawatir karena Dawon gak menjawab teleponnya. Tiba-tiba Goyung keluar dari gunung karena Goyung baru selesai patroli. Mereka langsung menyuruh tim Jagawana untuk mencari Dawon. Seluruh tempat yang Dawon lewati sudah diperiksa, jalur terlarang pun sudah diperiksa, tapi Dawon belum ketemu. Yigang makin panik karena dia yang menyuruh Dawon untuk membuat tanda itu. Padahal Dawon tidak ada jadwal untuk patroli. Yigang menyuruh Jagawana ke habitat lili badai, tapi sempat debat dengan Goyung karena nggak percaya dengan tanda sinyal itu. Para Jagawana pun mendapatkan tanda di habitat lili badai. Tanda ini memberi sinyal 3 km dari habitat tersebut. Ternyata benar guys, mereka menemukan HP Dawon dengan lumuran darah. Lalu mereka memperluas tempat pencarian. Di samping itu, polisi dapat bukti rekaman dari HP Dawon. Di rekaman ini ada suara Kapten Daijin. Wah, ternyata guys, yang dilihat Dawon itu adalah Kapten Daijin. Kapten juga mengajak Dawon untuk turun bersama, tapi Dawon menolak. Ekspresi Kapten ini cukup mencurigakan. Sebelumnya, Kapten juga membuat kecurigaan dengan memegang pita kuning yang membuat para pendaki tersesat. Tapi belum jelas nih guys fakta yang sebenarnya. Sepertinya bakalan ada plot twist kenapa Kapten ada di gunung dan membawa yogurt. Setelah mereka mendengar rekaman itu, tiba-tiba Kapten datang. Terus para Jagawana juga sudah menemukan Dawon di Giant Mugol. Tapi sayangnya Dawon sudah meninggal. Gak nyangka banget Dawon jadi korbannya. Yigang sedih dan menyesal udah menyuruh Dawon ke gunung. Suasana kematian Dawon ini membuat terharu guys. Di saat itu juga polisi membawa Kapten ke kantor. Karena saat Dawon meninggal, Dawon memegang sarung tangan milik Kapten Daijin. Yigang langsung marah karena dia pikir Kaptenlah pelaku pembunuhan selama ini. Tapi Mimin belum yakin kalau Kapten pelakunya. Walaupun memang banyak hal yang mencurigakan dari Kapten Daijin. Terus, Goyung ternyata nggak suka Yigang kembali lagi. Karena setelah dia kembali, semuanya jadi kacau. Namun, Yigang terus diam, nggak ngomong apa-apa tentang pembunuh yang ingin dia cari. Kemudian, Hyunjo sudah sadar lagi sebagai arwah. Dia melihat tangan pembunuh itu mendorong Dawon. Lalu, dia juga melihat ada orang lain yang membuat tanda sinyal di bawah pohon. Si bapak pencari herbal ini bisa mendengarkan dan melihat Hyunjo. Terus Hyunjo menyuruh si bapak ini menyampaikan pesan ke Yigang kalau bukan dia yang membuat tanda di pohon tersebut. Semakin susah ya teka-teki drama ini. Berarti pembunuh itu juga paham arti dari tanda itu guys. Yigang langsung ingat buku catatan Dawon. Rupanya buku catatan itu pun sudah diambil pembunuh. Dan rekaman CCTV juga sudah dihapus. Pinter banget ya pembunuhnya ngilangin bukti. Pembunuh ini juga sengaja membuat tanda sinyal yang salah ke arah HP Dawon yang ditemukan di batu. Makin greget sama pembunuh ini. Dan kalau menurut Mimin, dia sengaja membuat Dawon memegang sarung tangan Kapten Daijin. Karena sebelumnya Dawon didorong dari depan dan pembunuh itu tetap memakai sarung tangan saat memeriksa buku catatan Dawon. Akhirnya, Yigang memaksa dirinya untuk masuk ke gunung. Dia berharap bisa ketemu Hyunjo dan menanyakan siapa pembunuh yang sebenarnya. Tapi sayang, dia terjatuh dari kursi rodanya. Gak mungkin juga dia bisa naik gunung lagi dengan kursi roda seperti ini guys. Terus flashback ke 2019, saat itu Yigang dan Hyunjo menolong seseorang turun dari gunung. Yigang meminta bayaran dari bapak ini, tapi si bapak malah marah-marah dan gak mau kasih uang terima kasih gitu guys. Mereka berdua di sini sweet banget, pegangan tangan juga nih. Sama kayak pasangan Goyung dan Yang Sun.
Di hari liburnya, Goyung mengajak Yang Sun untuk mendaki bersama. Makin bahagia pasangan ini. Apalagi Goyung mau dikenalin ke orang tuanya Yang Sun. Asik-asik. Malamnya Yigang bertemu dengan Goyung, namun dia kelihatan lesu. Wah, apa Goyung gagal ketemu calon mertuanya? Bisa jadi guys. Kemudian Kapten Daejin menemui mantan Pak Kepala. Dia bilang kalau Geuntak ingin membuat kereta gantung di Gunung Jiri. Pak Kepala nggak setuju karena ini akan merusak gunung. Dan menurut kepercayaan mereka, Dewa Gunung juga akan marah dibuat kereta gantung itu guys. Pak Kepala, Kapten Daejin, dan Geuntak sepertinya ada cerita masa lalu. Terus para warga juga nggak setuju dengan kereta gantung. Dan saat mereka melakukan ritual Dewa Gunung, benderanya jatuh. Artinya akan terjadi sesuatu yang buruk di gunung. Nenek Yigang langsung melarang Yigang untuk mendaki ke lembah Jembatan Hitam. Karena dulunya tempat ini penuh misteri dan sampai sekarang tidak ada orang yang selamat keluar dari lembah tersebut guys. Di akhir episode ini ada seorang remaja yang ingin membuat vlog di lembah Jembatan Hitam. Nguji nyali banget ya ini orang. Dia juga angkuh tidak mau menolong sesama pendaki. Dan jalan ke lembah Jembatan Hitam itu juga udah horor banget guys. Terus waktu dia mencari hantu, ada cahaya yang mengejarnya. Dia pun lari. Apakah dia akan selamat? Misteri apa yang sebenarnya yang ada di lembah Jembatan Hitam? Kita akan saksikan dan temukan jawabannya di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.